Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kita ke bagian selanjutnya. Kalau aku lihat dari website di Rumah Rafif ini, dia ini ada garis besarnya dulu di websitenya itu. Kayak jadi lebih kelihatan di awal experience-nya berapa, student sama subscriber. Tapi di sini itu bentuknya course. Jadi kita bakalan ganti kata-katanya ini yang lebih cocok buat website portofolio. Pertama-tama kita buka Visual Studio Code lagi. Kemudian setelah eh, Jumbotron, kita lanjut bikin namanya statistika. Tadi itu namanya statistika. Kita kasih komen dulu statistika. Nah, kemudian kita kasih dulu terlebih dahulu kita pakai section. Nah, setelah section ini kita kasih ID dulu. Kita kasih ID. Dan untuk ID ini dia beda sama kelas. Kalau kelas itu bisa dipakai beberapa kali, tapi kalau ID ini cuma bisa digunakan sekali aja. Kita kasih nama ID-nya statistik. Kemudian kita ini kan sama hampir mirip seperti navbar. Jadi kita kasih dia itu pembungkus dulu atau class wrapper. Nah, jadi di sini kita bikin kelas lagi, div, kita kasih kelasnya namanya wrapper, kita enter. Kemudian karena dia ini ada 3 poin, jadi kita bikin kelas lagi, kita bikin div lagi untuk 3 pengelompokan. Div pertama kita kasih paragraf, kita kasih paragraf, P. Kemudian kalau di website tadi itu jumlahnya. Jadi di sini kita mau masukin skills. Kita punya berapa skills? Skillnya di sini kita isi 3 plus ya. Kemudian untuk tulisan kecilnya ini kita pakai elemen small. Kita tulisnya skills. Jadi kalau dibaca itu skillsnya ada lebih dari 3. Kemudian div ini kita bikin 3, jadi kita tambahin cuman pakai alt shift dan hapus dulu. Nah, kita alt shift dan nah, jadi dia langsung bikin 3 kelompok gitu. Nah, yang untuk yang kedua di sini kita masukinnya project aja. Projects. Untuk projectsnya ini kita kasih 5, lebih dari 5, dan yang terakhir yaitu certificates. Nah, untuk certificates ini kita kasih 2.
Ctrl save. Nah, setelah Ctrl save ini untuk halamannya ini langsung dia otomatis merapihkan. Setelah itu, kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini masih berantakan banget kan? Jadi, kita mulai ngerapihin dan ngubah di style.css. Untuk di style CSS-nya, kita bikin komentar dulu, baru yaitu statistika. Kemudian, karena tadi kita pakai ID yang di HTML, kan kita pakai ID nih, bukan pakai kelas yang untuk sectionnya. Jadi, kalau ID itu di CSS pakainya itu tanda pagar, bukan titik. Jadi sekarang kita mau ubah ID statistik ini. Kita ubah tampilannya. Pertama tanda pagar, kemudian kita tulis statistik kurung kurawal. Nah, di kolom ini kita kasih dulu background colornya. Background color kita kasih dia warnanya sama seperti warna pada header. Nih, pada header opacity. Kita samain warnanya. Copy. Kemudian kita masukin di sini. Nah, setelah background, kemudian karena tadi di dalam portofolio yang HTML ini di bagian sectionnya, di dalam section itu ada tulisan-tulisan. Jadi tulisannya ini akan kita akan kita ubah tampilan warnanya. Nah, untuk tampilan warnanya kita pakai color. Kemudian kita kasih warnanya itu seperti yang yang jumbotron yang warna pink. Nah, kita copy. Kemudian kita paste di setelah titik 2. Nah, ini untuk yang ID statistik. Selanjutnya, setelah ID statistik itu, kalau di HTML setelahnya itu ada class wrapper, di mana class wrapper itu ada di dalam ID statistik. Jadi cara penulisannya di CSS adalah pertama kita tulis dulu kepalanya, yaitu si ID statistik. Kemudian kita panggil class wrapper. Nah, di class wrapper ini karena wrapper, jadi kita akan membungkus 3 poin-poin ini ke dalam satu bungkusan kolom gini. Nah, makanya pertama-tama kita kasih padding dulu. Paddingnya kita kasih 50 px. Kemudian untuk ukurannya kita kasih 80%. Nah, berarti 80% ini, ukuran 80% ini karena dia sama-sama di dalam wrapper, sama seperti wrapper yang awal, kelas wrapper yang awal yang 1024 px. Jadi
kita bisa ibaratkan 80% ukuran yang ada di wrapper statistik ini adalah 80% dari 1024 wrapper yang ada di awal. Kemudian setelah ukuran, kita lihat dulu deh. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, dia ini udah mulai berubah warnanya. Cuman dia itu masih ke bawah. Karena dia masih ke bawah, jadi kita bakal buat dia mendatar. Untuk agar mendatar, caranya adalah kita kasih display. Nah, displaynya ini kita kasih flex. Kemudian setelah display agar mendatar, biar tulisannya nggak rapet-rapet, jadi kita kasih justify content. Biar dia itu agak ke tengah, nggak terlalu ke pinggir. Kita di sini pakainya space evenly, biar dia jadi agak ke tengah gitu. Kemudian setelah itu kita bisa lihat dulu hasilnya. Nah, kan dia udah mendatar sekarang. Setelah tadi diberi display flex dan justify content, sehingga dia jadi ke tengah, nggak terlalu ke pinggir kayak tadi pas sebelum mendatar. Kemudian di HTML ini ada di dalam wrapper ini ada div, ada 3 div, dan kita akan bikin div ini, objek yang ada di div ini kita buat ke tengah biar lebih rapi. Dibuka style, kemudian kita panggil lagi ID statistik, kemudian kita panggil class wrapper. Di dalam class wrapper spesifiknya kita mau ngerubah bagian div-nya. Nah, karena tadi kita mau ngerubah objek dan tulisannya itu jadi lebih ke tengah, jadi kita pakai text align. Text align kita kasih center. Nah, sekarang kita lihat dulu perubahannya. Nah, dia jadi lebih ke tengah nih. Tulisan skills-nya itu ada di tengah-tengah si angka 3-nya ini. Begitu pula yang 5, 2, yang certificate sama projects. Setelah itu, setelah div, di dalam div lagi, itu ada paragraf yang menuliskan berapa jumlah skill dan project juga certificates. Kita mau merubah ukuran dari si paragraf ini. Sama halnya, pertama kita panggil dulu si ID statistik, kemudian spesifiknya ID statistiknya di bagian kelas wrapper, lebih spesifiknya ada di div, kemudian kita mau yang merubah paragrafnya. Untuk merubah paragrafnya, karena tadi kita mau merubah ukuran yang skill, certificate, sama projects, jadi kita kasih di sini font size. Nah, untuk font size-nya kita kasih 3. Satuannya itu REM. Satuannya adalah rem. Terus marginnya juga kita pasang 0 px. Terakhir kita kasih paddingnya. Paddingnya juga 0 px. Nah, sekarang kita lihat dia jadi lebih besar tulisannya, karena tadi di font size-nya kita kasih dia ukuran 3,5 rem. Nah, sekarang
tulisan ini masih sangat kecil kan, skills, projects, dan juga certificates. Sekarang kita lihat dulu mereka bertiga itu ada di mana? Ternyata mereka itu bukan di paragraf tapi adanya di small. Jadi sekarang kita rubah di stylenya, masih sama, statistik, kemudian panggil class wrapper. Dalam class wrappernya di bagian div, kita kasih margin right-nya itu ukurannya 10 px. Terus ininya jenis fontnya, font family-nya kita samain dia kayak header aja yang Bonanova SC serif. Copy, kemudian kita pindahin ke font family yang untuk small. Nah, kita lihat dulu hasilnya. Nah, dia ini untuk jenisnya udah mulai berubah, lebih beda kayak yang tadi. Sekarang maaf. Jadi Bonanova ini adalah untuk jenis si angkanya, bukan untuk jenis si smallnya ini. Jadi dia kita tulis aja P, sampai di P aja sama kayak yang di atas. Nah, terakhir baru deh kita ubah yang small. Bagian smallnya kita ubah statistik class wrapper, kemudian bagian div, bagian paragraf. Nah, baru kita mau lebih spesifik ke bagian smallnya. Kemudian di sini kita kasih font size-nya. Untuk ukuran small tadi kita kasih font size-nya itu 1,5 rem. Nah, sekarang bisa kita lihat deh hasilnya. Sebentar kan. Tadi, nah ini kita hapus. Jadi tadi sebelumnya itu kan ada paragrafnya. Ternyata setelah dilihat lagi di bagian HTML-nya, small ini nggak ada di dalam paragraf, tapi dia hanya ada di dalam div. Jadi tadi ini salah ya. Makanya tadi kenapa tulisannya itu ukurannya nggak berubah semakin besar. Karena ternyata salah penempatan ini. Statistik, di dalamnya ada wrapper, di dalamnya ada div. Nah, si small ini di dalam div, bukan di dalam paragraf. Nah, sekarang jadi seperti ini. Kita lihat lagi hasilnya, baru dia besar. Nah, jadi perhatikan juga untuk di HTML-nya ini. Dia itu ada di bagian mana, ada di dalam elemen apa, dan lain sebagainya.